itu ada sosok nenek-nenek, dia jongkok di sebuah pohon. Ini motor jalan 40 km, jarak 50 meter. Ini ada nenek-nenek pakai baju apa, bulurik ya, terus pakai jarik sini. Dia jongkok sambil membakar perapian kayu, apa, ranting-ranting kecil. Ranting kecil. Nah, si nenek ini nggak ngelihat ke ini, cuma nunduk aja sambil bakar perapian. Si berdiri. Si Andi bilang dia berdiri, pakai baju putih, gaun putih, apa, rambut terurai sampai sepinggang gini. Dan itu matanya masih begini. Jadi ini motor nih, ini perempuan menghadap sini, ini motor kita. Dan ketika dia menoleh begini, itu matanya nggak ada dong, perempuan. Sosok perempuan tadi nggak ada matanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dimensi Mistik bareng gue Aris. Tapi lagi-lagi seperti biasa, sebelum gue lanjut ke videonya, di sini gue mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang udah mampir di video ini, dan pastinya buat kalian semua yang udah support Dimensi Mistik sampai saat ini, yang udah subscribe, like, komen, dan share setiap video-video terbaru dari Dimensi Mistik. Semoga kebaikan kalian semua pastinya dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di video kali ini lagi-lagi seperti biasa, di samping gue udah ada seorang narasumber yang mau berbagi pengalaman mistisnya pada saat dia mudik lebaran nih di tahun 2016. Dan narasumber gue ini tersesat di Alas Purwo dan mengalami banyak kejadian-kejadian mistis nih yang di luar nalar. Biar mempersingkat waktu, lebih jelasnya lagi langsung aja kita sapa atau kenalan sama narasumbernya. Assalamualaikum. Halo Bang Putra, terima kasih banyak Bang Putra udah datang jauh-jauh nih untuk berbagi cerita di Dimensi Mistik. Iya, ini yang kesekian kali lah. Iya, udah yang kedua kali nih Bang. Betul, ya, di Dimensi Mistik ya. Dan kali ini Bang Putra mau menceritakan pengalaman mistis nih ya. Betul. Pada saat perjalanan mudik di tahun 2016 melewati lintas Alas Purwo nih. Ya, ke Banyuwangi. Jadi mudik ke Banyuwangi dan situ ada Alas Purwo, alas yang terkenal di Banyuwangi. Iya, itu sedikitnya dulu nih Bang, ngalamin kejadian apa nih ketika melintasi Alas Purwo itu? Jadi ketika kita di Alas Purwo, kita pulang itu menjelang maghrib mau keluar dan kita ngalami kejadian lintas dimensi di situ, Riz. Jadi ketika mau pulang kita masuk ke dimensi lain yang bukan dimensi manusia gitu, dan kita ketemu sosok nenek-nenek yang ada di pinggir jalan sedang membakar perapian. Ketika kita tanya itu dia menengah kepala ke atas, itu matanya hilang, kosong. Matanya nggak ada nih. Nggak ada matanya, dan ini hidung tersumpal kapas putih 2. Wah, dan ini ternyata emang ada salah satu teman dari Bang Putra yang melanggar pantangan di daerah situ ya. Betul. Tapi kita tahan nih Bang, biar teman-teman penasaran. Nah, tadi kalian udah dengar sendiri nih gimana kisi-kisi atau cerita sedikitnya dari Bang Putra ini. Tapi sebelum gue lanjut ke ceritanya, lagi-lagi di sini gue mau ngingetin lagi buat kalian, kalau kalian mau jadi narasumber langsung di Dimensi Mistik, kalian punya pengalaman horor nih, kisah nyata yang epic-epic, bisa banget kalian langsung aja mampir ke Instagram Dimensi Mistik, atau langsung juga bisa melalui email. Nanti biar mempermudah, semua linknya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor, kisah nyata yang epic-epic seperti narasumber-narasumber gue yang pernah ngisi di Dimensi Mistik. Ya udah, mempersingkat waktu, nggak usah banyak berbasa-basi, langsung aja kita simak kisahnya. Ya, jadi gimana nih Bang Putra? Boleh dimulai awal ceritanya seperti apa? Jadi ini perjalanan di tahun 2016 ya. Nah, itu 1 minggu sebelum Lebaran kebetulan kan. Nah, kita sama teman-teman tuh 4 orang. 4 orang tuh memang rencana untuk tahun itu kita rencana mudik via motoran. Biasanya kita menggunakan jalur kereta. Nah, di tahun 2016 itu karena memang kita libur itu kan H-7 tuh ya. Jadi kita prepare itu untuk perlakuan perjalanan itu di H-7. Singkat cerita, menjelang H-7 kita udah prepare semua logistik bawaan lah, kayak mau apa, mudik untuk di motoran kan.
Nah, kebetulan gue berempat ya, sama gue bertiga sama temen, sebut saja Andi, Wawan, sama Agung lah ya. Nah, 3 orang temen ini, gue sama Andi, Wawan sama Agung, jadi 2 motor nih kan. Kita 2 motor berjalan di tahun 2016 itu. Nah, seminggu sebelum Lebaran kita start tuh dari Jakarta ini tuh habis sahur. Kita memang jalan santai, jadi nggak pakai target ya. Pokoknya senyampainya di kampung waktu itu kan. Waktu itu di kampungnya si Andi nih ya, di Banyuwangi kan. Nah, ketika di perjalanan mulai dari Jakarta menuju ke Jawa Tengah itu alhamdulillah tuh lancar lah ya, lancar, nggak ada halangan. Karena kita start subuh waktu itu, lewat Cirebon, lewat Indramayu itu siang tuh ya. Nah, itu kita motoran itu 16 jam tuh kita berhenti-berhenti ya. Dalam artian 4 jam perjalanan kita berhenti, ya, santai lah istilahnya, nggak ngejar target ke situ. Nah, kita masuk ke daerah Jawa Timur mulai perbatasan, waktu itu kita lintas Pantura. Kita lintas Pantura, perbatasan masuk ke Jawa Timur itu malam waktu itu, jam 8, sekitar jam 8, setengah 9 malam. Nah, di situ kita mampir-mampir dulu ke tempat teman kebetulan di Jawa Timur itu, jadi nggak langsung ke Banyuwangi itu kan, pernya itu kan. Kita mampir ke tempat teman, waktu itu buka di tempat teman, dan kita menginap 1 malam tuh di situ deh, 1 malam di tempat kawan di Jawa Timur perbatasan waktu itu. Nah, setelah menginap itu paginya kita langsung melanjutkan perjalanan, terus sekitar jam 7 pagi. Kita start jam 7 pagi dari perbatasan Jawa Timur itu, kita masuk ke mulai ke arah Banyuwangi dari Pasuruan lurus itu kita sampai sekitar jam 3 sorean lah, karena kita jalan santai waktu itu. Nah, salah satu temen si Andi ini, dia memang orang asli situ kan, memang asli Banyuwangi. Dia sebelum mudik ke arah Banyuwangi itu, dia udah wanti-wanti ke kita. Nanti di Banyuwangi itu ada satu tempat yang angker lah ya, boleh dibilang. Mungkin kalau di Jawa Tengah di Brebes itu Pemalang Alas Roban ya. Iya. Kalau di Banyuwangi itu ada namanya Alas Ketonggo di situ. Nah, secara histori memang Alas Ketonggo ini kalau kita flashback ya, itu punya hubungan erat dengan satu kerajaan besar di tanah Jawa di situ, secara historinya. Dan memang banyak kisah-kisah mistis yang terjadi di Alas Purwo itu, di Alas Purwo. Nah, si Andi ini karena memang orang asli situ, dia bilang, nanti kalau lewat situ atau masuk itu jangan sompral 1, jaga mulut 1, karena memang namanya kita kadang bercanda suka kelewatan kan, gitu kan. Nah, terus sama satu lagi, jangan pernah menengok ke belakang apapun yang terjadi, entah lo dipanggil, entah ada yang nyolek, fokus ke depan di situ. Oh, nah, karena ada larangan nih gitu ya, Bang? Nah, itu turun-temurun. Larangan itu didengar sama Andi, mulai dari kakeknya, bapaknya, sampai dia. Itu cerita-cerita yang berkembang di masyarakat Banyuwangi. Waktu itu kan namanya teman gue si Agung ini, masa iya masih ada hal begituan gitu kan. Dia kan memang namanya anak Jakarta gimana sih lah istilahnya kan. Jadi bilang ya, kita berdampingan sama mereka, saling menghormati dan jangan pernah mengusik kalau nggak mau diusik gitu kan. Nah, memang waktu itu sekitar mau sore itu jam 3 kita udah nyampe sana. Si ini nawarin nih, si Andi mau wisata sebentar gak? Karena di Alas Purwo itu ada taman nasional di situ kan. Iya. Taman nasional. Teman-teman bilang ada apa aja di sana gitu kan. Di sana ada situs-situs sejarah lah ya. Ada pura, satu pura namanya tuh Pura Giri Salaka di situ. Itu tempat pemujaan untuk masyarakat Hindu di situ kan. Ada pantai, nah dengar kata pantai, yang lain antusias nih, wah boleh tuh kita ke pantai. Akhirnya kita masuk ke Alas Purwo itu lewat pos Rowo Bendo namanya, satu pos itu Rowo Bendo. Cuma memang ketika kita masuk tuh kan ada gapura. Ketika masuk ke Alas Purwo, lebih kurang berapa menit, itu tiba-tiba suasana senyap di situ, nggak ada suara burung, nggak ada suara, tiba-tiba kayak kedap udara begini aja. Jadi menjelang masuk, nah cuma si Andi bilang jangan kelamaan nanti di dalam, sebelum maghrib kita harus keluar gitu kan. Nah, namanya kita baru ketemu pantai ya, soalnya perjalanan tuh kan bete mungkin ya niat jalanan ibu kota gitu kan. Nah, teman-teman yang lain nih boleh nggak kita main-main di pantai? Boleh, tapi jangan sampai
kemalaman di situ. Sampailah kita ke satu pantai yang bernama Pantai Pancur di situ. Satu tempat pantai yang ada di Alas Purwo. Pantai Pancur. Nah, di Pantai Pancur kita biasa rehat lah ya, melepas lelah gitu kan. Berapa menit, setengah jam waktu itu. Terus nanya sama si Andi, ada lagi nggak sih gua di tempat ini yang bersejarah begitu kan? Karena si Andi orang asli Banyuwangi, dia tahu gitu. Oh, ada satu tempat gua namanya Gua Istana di situ. Teman-teman pengen apa? Mereka juga pengen tahu, boleh nggak sih kita ke sana? Cuma kalau si Andi wanti-wanti sebaiknya jangan, karena itu gua banyak dipakai orang-orang spiritual gitu. Jadi di mulut gua tuh banyak mungkin kayak kembang, kayak peralatan ritual begitu kan. Cuma si ini teman yang satu lagi bilang nggak apa-apa deh, kita cuma lihat dari luar di situ kan. Nah akhirnya sama si Andi ini diantar lah, karena dia udah berapa kali ke Alas Purwo, dia paham ya lokasi-lokasi, karena kita kan nggak tahu paham di situ. Diantar lewat ke Gua Istana ini. Di sana Gua Istana, si Andi bilang ingat jaga mulut di situ, dan satu pantangan jangan bawa benda apapun yang ada di situ, jangan iseng misalkan metik daun kah atau apa, jangan di situ. Nggak terasa waktu menjelang maghrib ya, pukul 5:15, karena kalau di Jawa Timur itu maghrib setengah 6, Riz. Kalau di Jakarta kan jam 6 ya, lebih kurang 6, ya. Kalau di Jawa Timur itu sekitar setengah 6. Akhirnya dia bilang, ayo Rek, ini udah jam 5 lewat nih, mau maghrib nih. Yang lain bilang nanti dulu, karena si Andi bilang jangan sampai maghrib, ini pantangan dari kakeknya, mbahnya, dari bapaknya, kalau main ke situ jangan lebih dari maghrib situ kan. Akhirnya bilang ya udah, kita kan motoran cepat, nanti kita ngebut gitu kan. Akhirnya mereka bermain itu beberapa menit lagi tuh, sampai menjelang setengah 6 di situ. Nah akhirnya setelah pukul setengah 6, kita setengah 6 kurang 5 itu kita mulai tuh keluar ke arah keluar dari Alas Purwo gitu kan. Nah anehnya si Andi ini dia udah beberapa kali masuk ke Alas Purwo, tapi ketika keluar dia tuh lupa jalan di situ, karena banyak kelokan-kelokan yang boleh dibilang apa ya, dia ingat tapi dia nggak terlalu ingat, tapi jalan itu nggak ke arah keluar. Jadi dia ingat lewat sini, tapi akhirnya dikembalikan lagi ke tempat awal itu, Riz. Jadi nggak jauh, seperti diputar-putar begitu. Itu menjelang maghrib. Sampai si Andi bilang berhenti dulu gitu kan. Kenapa? Kan kamu orang asli sini gitu kan. Kenapa nggak paham? Biasanya lewat sini. Tapi dia 2 kali kita muter tuh kembali lagi ke titik yang sama. Di dekat Gua Istana itu. Nah, akhirnya sama si Andi ini kan coba kita berhenti dulu. Dia ingat-ingat nih jalan seperti apa biasa dia keluar gitu. Nah, teman gue selalu bilang coba pakai maps gitu kan, 2016 sudah ada tuh maps tuh kan. Dibukalah map itu ke arah keluar jalan raya. Kita ngikutin map itu, biru itu kan berarti memang nggak ada kemacetan, lancar lah ya. Mau biru. Kita ngikutin kelok-kelok map itu, tapi anehnya kembali ke sini lagi, seperti map tuh arah tanahnya tuh ke atas, tiba-tiba bergeser ke kiri, tiba-tiba bergeser ke kanan. Itu seperti kompas yang muter gini. Nah, Mas Jadi juga bingung, ini kenapa gitu. Sampai akhirnya dia bilang, coba pakai HP satu lagi, mungkin satunya jaringan error kan, dipakailah HP satu lagi. Begitu juga. Mapsnya itu yang mengarah ke kanan, tiba-tiba ke kiri, padahal di kiri itu nggak ada jalan di situ. Di kiri nggak ada jalan, tapi itu map mengarah ke kiri gitu. Jadi ini pohon, ini jalan gitu kan, dibelah sama jalanan situ. Nah si Andi juga bingung gitu, ini kenapa gitu. Dia coba telepon ke rumah kan, dia mau salah satu anggota di rumah. Di situ tiba-tiba jaringan hilang di Alas Purwo. Tiba-tiba nggak ada sinyal satu pun. Tiba-tiba saat itu menjelang maghrib. Tadi ada, tapi kenapa sekarang nggak ada gitu kan? Di restart HP sampai 3 kali itu nggak ada tetap jaringan. Semua HP yang kita bawa 4 HP itu lost, nggak ada jaringan. Tiba-tiba menjelang maghrib itu. Nah akhirnya si Andi ini dia inisiatif, ayo kita pelan-pelan aja yuk, aku coba inget-inget kata dia gitu kan. Nah si Agung ini yang di belakang, ketika lewat satu tempat itu jadi ada pura Giri Salaka di situ ya. Jadi ketika kita habis lewat situ, dia mendengar suara orang berbisik memanggil dia, si Agung ini, karena dia dibonceng kan di belakang kan, Gung gitu. Nah dia lupa si wanti-wantinya si Andi, larangan si Andi, kalau ada suara apapun atau ada yang menoleh apapun,
jangan pernah sekali-kali mendengar atau berbalik arah ke belakang. Karena dia refleks biasa dipanggil, mungkin entah pendengaran dia, suara yang dia kenal gitu manggil dia. Dia nggak tahu, kita lagi di atas purwo kan, nggak pikiran ke sana. Gung, dia noleh lah tiba-tiba ke sana. Dia awalnya noleh nggak ada apa-apa, tapi nggak berapa lama setelah dari situ, itu lebih kurang sekitar jam 6 kurang itu sebenarnya udah azan, tapi itu nggak kedengaran azan. Di alas purwo tuh nggak ada musola, Riz. Waktu di alas ketemu gue masih temu musola, cuma di alas purwo tuh nggak ada musola. Nah, ketika lewat situ azan, itu remang-remang dari sore ke maghrib itu kan masih ada cahaya ya. Nah, ketika si Agung dengar itu nggak lama, itu tiba-tiba seketika gelap di situ. Jadi dari cahaya remang menjadi gelap dalam hitungan detik di situ. Jadi antara sore ke malam itu kan dia butuh waktu lebih kurang 30-40 menit menjadi gelap kan. Itu tiba-tiba seketika gelap. Nah, di alas purwo itu penerangan cuma dari lampu sepeda motor kita. Dua karena kanan kiri hutan gitu ya. Hutan tinggi gitu. Pohon-pohon luar biasa tinggi di situ. Dan memang di situ masih banyak hewan-hewan di situ kan, gitu. Karena itu taman nasional di situ. Kita tuh bingung sama nggak habis pikir, ini kenapa kok tiba-tiba menjelang maghrib? Harusnya secara jam ini belum jam 6 gitu kan. Tapi kenapa ketika kita jalan mereka tuh suasana udah berubah menjadi gelap seketika di situ. Nah, si Andi ini juga bilang, oh mungkin mendung gitu kan, atau apa kan. Akhirnya kita coba, kita jalan pelan-pelan ikutin gue dari belakang. Si Andi di depan, yang lain ikut di belakang. Itu kita iringan tuh, 2 motor. Si Andi ini sambil ngingat-ngingat jalan, tetap nggak ketemu jalan keluar di situ. Seperti diputar kembali lagi ke titik awal. Jadi kembali lagi muter gitu aja? Iya, karena kita ingat patokan kita waktu itu ada satu pohon dan lewatin pura di situ. Kembali lagi ke situ, Nah, si Agung ini bilang, gimana sih kan kamu orang sini gitu loh, kok nggak ketemu, biasanya lewat sini gitu kata dia. Tapi kenapa kok kali ini nggak ketemu jalan yang bisa dia lewat? Nah, ternyata imbas itu adalah imbas dari si Agung ini melanggar pantangan itu tadi, pantangan di alas purwo di situ. Akhirnya setelah itu si Andi bilang ke kita, udahlah kita coba baca-baca sebisa mungkin, mudah-mudahan kita ketemu jalan di situ kan. Nah, ketika kita jalan santai, itu tiba-tiba dari arah depan itu kan gelap tuh ya. Itu kita ngeliat samar obor zaman kerajaan gimana sih, kayak obor banyak beriringan gitu. Obor banyak beriringan, kita lihat cahaya seperti titik merah. Kita makin lama makin dekat ke arah titik itu benar-benar obor. Dan cuma anehnya yang kita lihat di semak-semak di pohon sebelah ini itu manusia tapi berpakaian zaman dulu. Jadi nggak kayak kita baju celana panjang, enggak. Mereka memakai kayak model apa sih, sarung sampai ke ini ya, dan ini bertelanjang dada gitu. Oke, prajurit kerajaan. Terus ada kayak macam gelang-gelang di sini lah, dan mereka rambutnya diikat gitu, diikat ke atas seperti itu. Kita mikir, ini orang ngapain gitu? Apa ada karnaval 17-an? Tapi ini bukan 17 Agustus di situ kan. Kita lewatin itu, tapi kita nggak ngomong kan. Kita lewatin itu, akhirnya kita lewat mereka. Terus tiba-tiba kita mutar kita lurus lagi, tiba-tiba obor-obor ini udah ada di depan lagi. Jadi paham gini ya? Ini obor nih, mereka rombongan obor. Ini kita lewat beriringan. Kita lewati otomatis mereka di belakang dong. Nggak jarak berapa lama, 3 menit kita jalan, itu udah ada di depan lagi. Jadi obor yang tadi di belakang, tiba-tiba udah di depan? Tiba-tiba udah ada di depan lagi. Kita ketemu itu sampai 3 kali di situ. 3 kali. 3 kali kita ketemu itu, akhirnya kita berhenti. Jadi bilang, ngomong ke semua, ada yang melanggar pantangan nggak di situ? Dan aku dong, karena gue nggak merasa nggak melanggar, cuman gue nggak melanggar. Si Agung ini bilang, tadi ada yang manggil, gue nengok, tepok jidat lah saat itu saya Andi gitu. Itu larangan keras di alas purwo, karena menurut cerita kakek-kakeknya Andi, mbah-mbahnya Andi, banyak orang yang hilang di alas purwo di situ. Ketika jadi, dipanggil namanya nih gitu. Dipanggil. Banyak orang yang hilang di alas purwo, dan mungkin tuh ruh atau arwah mereka yang minta tolong dengan cara memanggil gitu loh.
Entah mereka hilang karena banyak yang kalau cerita di mbahnya si Andi ini, jadi di Alas Purwo tuh pernah ada beberapa yang hilang di situ, entah dari puluhan tahun yang lalu. Dan itu ruh-ruh atau arwah mereka mungkin masih ada di situ, gitu. Dan mereka minta tolong ke manusia yang lewat dengan cara seperti itu, gitu kan. Nah, si Andi ini bilang, berapa kali kamu dengar panggilan kayak gitu? 2 kali noleh ke kiri nggak ada, ke kanan nggak ada, gitu kan. Ketika si Andi kan tepuk jidat situ, itu udah dibilang dari awal sebelum masuk, jangan pernah menghiraukan kalau ada yang memanggil nama atau menoleh seperti itu di situ kan. Nah, terus si Volani bilang, tadi kalian lihat nggak yang aku lihat? Si Andi bilang, ngangguk, dia nggak bilang apa, cuma mengangguk. Ini, jadi telunjuk ini didekatkan ke bibir, udah nggak usah diomong di sini. Akhirnya di situ kita mulai coba jalan lagi, kita ngambil map nggak bisa karena semua sinyal hilang saat itu juga. Jadi entah kenapa seperti menembus batas yang bukan dimensi manusia di situ, karena biasanya di situ sinyal ada gitu, walaupun enggak, tapi kok tiba-tiba seketika hilang dan suasana senyap sesenyap-senyapnya. Penerangan cuma otomatis mengandalkan lampu dari 2 sepeda motor kita di situ kan. Akhirnya si Andi bilang, ya udah ayo kita coba jalan lagi, ini kita harus cepat keluar, udah gelap total di situ. Nah, menurut si mbahnya si Andi, memang seperti cerita ke Andi, di situ banyak yang ritual juga, banyak yang melakukan pesugihan pun ternyata ada di situ. Cerita dari luhurnya mbah-mbahnya si Andi ini. Itu kenapa Alas Purwo dikenal sebagai istananya kerajaan jin di situ, menurut sebagian kalangan di situ kan. Makanya di situ tuh jangan pernah melanggar pantangan dari yang disebutkan tadi. Nah, si Agung ini karena mungkin dia bukan sompral ya, nggak dengar atau nggak inget apa yang dikatakan si Andi, dia langgarlah pantangan itu. Karena namanya orang dipanggil refleks dong, Gung, siapa gitu, nggak ada itu. Akhirnya setelah itu kita coba jalan kembali. Nah, ketika kita coba jalan, itu di depan kita ada sosok kakek-kakek itu nyentuh tanah tuh kaki. Dia pakai celana pendek, baju terbuka di sininya, kancingnya sama topi caping yang kayak petani gitu, guys. Iya. Nah, waktu itu kita lewatin situ, si Andi udah ngomong ke teman-teman yang lain, diam gitu kan. Pura-pura nggak lihat di situ kan, karena secara logika siapa yang berjalan kaki di tengah hutan menjelang maghrib di situ kan. Nah, akhirnya kejadiannya persis sama dengan yang barisan obor. Jadi ini kakek sebelah kiri pohonnya. Kita lewat waktu itu agak ngebut ya, kecepatan 60 km. Kita lewat, kakek ini otomatis ke belakang dong. Jarak 5 menit ke depan kita ketemu lagi sosok yang sama. Di depan itu juga. Ada lagi di depan itu ya. Kakek jalan dengan topi menunduk seperti ini. Jadi topi caping petani, dia menunduk seperti ini. Nggak mungkin dong dia ngelewatin kita, secara dia jalan kaki di situ. Iya. Itu kedua kali, sampai kalau ke obor tadi kan 3 kali kita lewat, kakek ini sampai 4 kali dengan posisi jalanan yang beda sebenarnya. Waktu itu kan kita jalan lurus, waktu kita belok kakek itu udah di depan di situ. Sepintas gue lihat tuh kakek ini kumis putih, jenggot putih, tapi nunduk begini. Itu sepintas gue lihat dari cahaya motor yang ada gitu kan. Nah, akhirnya si Andi ini bilang, ini baru kali ini loh saya begini, karena biasanya dia lewat situ tuh beberapa kali nggak pernah seperti itu. Nah, dia bilang apa mungkin karena ini satu melanggar pantangan, apa mungkin karena kita keluar itu terlalu dekat ke arah maghrib di situ, karena memang jam-jam segitu kan jam-jam rawan ya, makhluk-makhluk kasat mata tuh baru mulai aktif sekitar jam gitu kan. Itu kita lewat sampai 4 kali. Nah, kakek itu nggak ngomong apa dan kita pun nggak bicara apa-apa, karena kita mikir apa iya gitu, sosok kakek-kakek jalan di tengah hutan menjelang maghrib, kondisi gelap total, nggak ada penerangan apapun di situ, gitu kan. Nah, tapi si Agung ini yang dipanggil ini, dia ternyata pernah ngelihat sosok kakek ini waktu di Pantai Pancur. Jadi kan kita waktu itu kan ke Pantai Pancur dulu tuh, kita ke Pantai Pancur, dia ngeliat kakek itu ada di salah satu sisi pantai lah ya, lagi duduk gitu. Nah, akhirnya si Agung ngomong, ini kayaknya yang gue lihat di pantai deh, sosok kakek kayak gini. Yang bener loh Gung gitu kan. Iya bener gitu kan, sosok pakai baju hitam tapi kancingnya nggak dikancingkan, jadi perut sebenarnya kelihatan, dan dia pakai celana pendek segini, semua serba hitam, ini hitam, celana pendek hitam, pakai topi hitam, semuanya serba hitam di situ. Si Agung bilang,
apa mungkin itu yang tadi gue lihat ya. Si Andi bilang serius gitu kan. Nah si Agung juga kayaknya sih gue pernah lihat itu di Pantai Pancur. Nah akhirnya kita udah lewatin 4 kali sosok ini, kita berhenti lagi di situ kan, kumpul nih. Nah, coba sini dulu deh, Andi bilang. Kita duduk menghening cipta sebentar gitu kan, karena waktu itu kita mau telepon sanak saudara sepupunya Andi pun jaringan nggak ada waktu itu. Blast total hilang. Tapi itu HP hidup, baterai 80% masih, cuma jaringan nggak ada, barnya hilang semua. Waktu itu kan namanya kita masih bawa tas besar tuh ya, berat ya, kita taruh dulu tuh di satu sisi, kita pinggirkan motor. Cuma waktu itu motor nggak kita matiin, lampu masih depan masih nyala gitu kan. Nah ketika itu kita duduk di tepi ini, sisi jalan ini, sambil itu minum-minum dulu deh kata si Andi, coba tenangin dulu, minum dulu. Akhirnya kita minum selesai, itu karena lampu penerangan masih jalan, itu di depan itu kita lihat sosok kakek itu dari depan mengarah ke kita, kelihatan persis dari ini motor sebelah kiri ini jalan dua gini, ini lampu masih nyala. Nah dari jarak arah lebih kurang 50 meter, itu sosok kakek yang tadi kita belakangin dari depan arah jalan ke arah kita. Jadi kayak mau menghampirin ya? Mau menghampiri di situ. 50 meter, samar-samar karena penerangan cuma mengandalkan dua lampu sepeda motor ini kan gitu kan. Si Agung udah bilang, udah narik baju nih. Itu dia nggak ngomong, cuma bilang mata sama bibirnya ke arah itu. Si Andi udah jangan dilihat. Akhirnya kita nunduk semua berempat itu. Kakek itu lewat dan kita lihat tuh napak gitu, cuma nggak pakai alas kaki dia pakai bertelanjang apa sih? Nggak pakai alas kaki. Gitu ya. Jalan plek. Itu baunya bau busuk luar biasa di situ. Ketika kakek itu lewat, kita nyium kayak bau bangkai, langsung tahan napas ketika tanpa di komando 4 orang itu langsung tahan napas. Aroma itu ya. Aroma busuk, entah apa kita nggak ngerti saat itu. Dan merindingnya luar biasa hebat. Di tengah hutan menjelang maghrib, nggak ada siapa-siapa, bayangin di situ. Bahkan orang asli itu pun dia nggak bisa keluar, dia lupa jalan untuk keluar. Padahal dia biasa lewat jalan itu untuk keluar. Cuma kenapa entah saat itu dia seperti diputar kembali ke satu lokasi yang sama. Disesatkan lah nih pada intinya. Disesatkan di situ. Nah, ini semua pasti ada sebab di situ kan. Nah, setelah itu si Agung cerita, memang setelah ditanya, mungkinkah ini karena si Agung melanggar tantangan? Cuma kita waktu itu belum berpikir sampai sejauh itulah. Dipikir gimana caranya, yuk kita keluar dulu dari alas ini gitu kan. Satu, kondisi lelah karena kita istirahat kan baru sebentar di situ. Bawaan kita berat, mental kita udah kena saat itu. Karena apa ya? Namanya menjelang maghrib waktu itu kan, karena waktu kita masih puasa H-7 waktu itu kan. Jadi kita buka tuh dengan seadanya apa yang kita bawa, logistik ya, dengan minuman, dengan cemilan seperti itu. Nah setelah itu kita duduk sebentar, si Andi bilang ada yang ngambil sesuatu nggak di situ. Nah ternyata si Agung lagi nih. Jadi ketika di gua istana, dia ngambil sesuatu kayak model kerikil kecil gitu ya, iseng dia masukkan ke saku dia. Nah, gua istana itu kalau menurut sejarah itu tempat bertemunya, ini menurut sejarah histori yang diceritakan sama kakeknya si Andi ya. Itu tempat Kanjeng Roro Kidul di situ, tempat petilasannya di situ. Menurut cerita dari mbahnya si Andi atau kakeknya si Andi itu. Kenapa gua istana menjadi salah satu tempat yang wingit atau angker di situ kan. Nah, ketika kita mau jalan nih, si Andi udah bilang, ayo udah siap nih kita jalan lagi. Itu tangan udah gemeteran saat itu. Karena ngelihat langsung berhadapan ketika kita duduk, ini lewat jarak lebih kurang 1 meter lah. Ini motor, ini kita duduk nih. Dia lewat gitu saat itu dan baunya menyengat luar biasa. Ketika itu udah selesai, akhirnya kita coba nih, udah yuk pelan-pelan, sikiran gitu kan. Akhirnya kita tetap konvoy berdua pelan-pelan. Nah karena gue di depan kan, si Agung di belakang kan di situ kan, jarak berapa lama gue noleh ke belakang. Tunggu sebentar, si Agung nggak kelihatan tuh, karena nggak ada cahaya dari belakang dong. Biasanya kalau motor 2 kan cahaya belakang kelihatan di depan tuh. Kok nggak ada nih, pas gue noleh si Agung nggak ada gitu. Gue bilang diri, bentar berhenti.
Dia menepi lah sebentar. Agung nggak kelihatan di situ kan, di belakang kan. Akhirnya kata si Andi, wah ngapain, apa kempes kah atau apakah? Akhirnya kita putar balik ke belakang, kita berdua, gue sama Andi. Sampai lebih kurang 1 kiloan tuh kita nggak ketemu. Padahal tadi jelas-jelas di belakang nih ngikutin. Jelas, karena kecepatan 40 km per jam, seberapa cepat sih? Iya. Gitu. Cuma karena 5 menit waktu itu gue ngeliat kok nggak ada pantulan cahaya lampu dari belakang gitu kan. Gue noleh ke belakang. Di bentar, Agung nggak ada di situ kan. Dia berhentilah, menepi dan balik arah. Kita cari hampir lebih kurang 1 kilo, nggak ketemu satu pun di situ. Panik kan waktu itu kan. Dihubungin pun nggak bisa karena HP lost signal di situ kan. Waduh, kata si Andi, ini apa lagi ini ya. Dia bilang coba deh kita muterin lagi yuk jalan yang tadi waktu kita ketemu sosok si kakek itu kan. Kita putar lagi ke sana ke belakang, tetap nggak ketemu juga. Harusnya kalau di hutan gelap, kalau ada misalkan cahaya motor jauh pun kelihatan misalnya, jarak 100 meter lah ya. Oh itu cahaya kelihatan. Itu kita nggak nemuin apapun di situ. Nah malah waktu gue sama si Andi lurus nyari si Agung ini, itu kiri kanan tuh kayak sekelebatan hitam, jalan luar cepet, dia jalan tapi cepet, dari satu pohon ke pohon lain tuh cepet, slap gitu. Si Andi sama gue ngelirik gitu, karena ekor mata kita nangkep gerakan itu di situ, karena cahaya ke depan samar, ini ekor mata nangkep gerakan dari sisi kiri dan kanan kita di situ kan. Nah akhirnya si Andi bilang udah jangan dilihat, ke depan aja terus. Akhirnya kita ke depan sampai nggak ketemu, kita muter lokasi itu nyari ke tempat tadi nggak ketemu sama sekali. Si Andi udah, waduh ini gimana, ini anak orang ya kan? Karena memang dia yang paham daerah situ dan dia ngerasa bertanggung jawab di situ kan. Ini gimana teman kita gitu kan. Akhirnya si Andi bilang coba deh kita muter 1 kali lagi yuk di situ. Kita muter 1 kali lagi pun tetap nggak ketemu Agung sama Wawan di situ. Masih nggak ketemu nih ya? Masih nggak ketemu, padahal kita muter itu udah lumayan jarak cepat ya, 60 km per jam, karena kita nyari ini kan, nyari orang di situ kan. Sepanjang perjalanan tuh nggak ada suara apapun, nggak ada bunyi apapun, kayak hening dan kedap udara, bener-bener nggak ada apa-apa di situ, cuma gelap dan gelap sepi di situ. Cuma anehnya di situ kan hutan lah ya. Secara logika itu udara dingin di situ. Cuma yang kita rasain kita panas di situ. Kita ngerasa agak panas di situ. Nah akhirnya sama si Andi ini muter 1 kali lagi itu nggak ketemu. Akhirnya dia bilang mungkin nggak kok dia si Agung itu balik ke pantai Pancur yang tadi itu kan. Nah kalau menurut si Andi nggak mungkin lah, karena kita udah lewat sana udah lumayan jauh gitu dan dia nggak tahu jalan. Yang tahu jalan cuma Andi gitu, navigator kita tuh Andi ini gitu kan. Nah akhirnya sama si Andi coba deh kita doa lagi, mudah-mudahan kita muter 1 kali ini kita ketemu sama Agung gitu kan. Hari itulah kita baca Al-Fatihah, Falaq, An-Nas, coba istilahnya apa yang gue bisa dan apa yang dia bisa dibaca lah saat itu, karena kita udah ngerasa gak ada yang bisa bantu kita selain Tuhan saat itu gitu loh, bener-bener blank lah saat itu. Nah ketika kita mau jalan starter, jadi kan kita setelah berdoa tuh kita mau jalan, kontak diputar ke kanan, nyala mesin, tapi di starter tuh nggak jalan. Di starter nggak jalan, akhirnya pakai kick starter kan, karena pakai engine starter nggak jalan, nggak nyala juga sampai 10 menit di situ. Bensin masih ada 3 bar. Itu klakson bunyi, kelistrikan jalan, sen jalan, tapi di starter nggak jalan. Mesinnya aja nih. Mesinnya aja di situ. Udah Agung nggak ketemu, motor trouble, gue bilang ini di hutan pula, kondisi lelah, lapar, karena kita buka baru minum air putih sama kue ya, cemilan kue di situ kan. Nah, si Andi juga, aduh ini salah apa, kok sampai segininya gitu lah, istilahnya cobaan yang diterima saat gitu. Nah akhirnya si Andi ini inget-inget kakek dia, mbah dia pernah ngomong, lele kue nyasar nengalas gitu. Dia harus ngirimi doa kepada yang menguasai alas itu. Menguasai alas, disebut sama kakek itu siapa waktu itu ya, ratu apa gitu gue nggak tahu. Akhirnya dia bilang ayo kita coba kirimin Fatihah buat ini, sosok ini. Akhirnya kita bacalah doa itu, kita kirimin doa itu sebanyak 7 kali gitu kan. Di luar logika, habis doa itu motor langsung
starter nyala, satu kali tok langsung nyala di situ. Padahal tadi udah di starter, udah di klik starter, semua nggak nyala. Kelistrikan oke semua di situ kan. Wah, Adi bilang alhamdulillah nih nyala, ayo kita muter lagi. Akhirnya kita muter lagi, tetap nyari si Agung ini kan, kita balik lagi arah gitu. Nah, kita coba buka HP, sinyal masih belum ada. Mungkin waktu itu kita bilang, oh mungkin sinyal udah ada kali, ternyata masih belum ada. Cuma yang waktu itu gue lihat di depan, karena lampu udah nyala, kita belum jalan ya, masih diri gitu. Itu derak kaki kayak orang berbaris tuh, bruk, 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 bruk ada di depan. Jadi ini kan jalan lurus nih. Ini motor sebelah kiri, lampu nyala. Dari sisi hutan sebelah kanan, itu suara bruk, bruk, bruk itu terdengar, guys. Dan itu obor-obor yang tadi, itu muncul lagi saat itu. Dan melewati jalan raya, belah jalan begini. Jadi ini kita nih. Ini motor, lampu penerangan. Ini mereka jalan beriringan lewat jalan itu. Dengan membawa tombak, membawa pedang, dan membawa perisai. Sosok menyerupai baju kerajaan zaman dahulu. Gitu kan. Itu dengan rambut dikuncir dan mereka nggak noleh ke kita. Tetap jalan lurus. Dan anehnya, ini pohon. Mereka masuk, plup, gitu. Tembus gitu ya? Tembus. Pohon. Karena penerangan waktu itu dari lampu motor aja kan. Walaupun samar, gue ngeliat dong di situ. Iya. Masuk klub di situ, muncul lagi di pohon yang depannya. Kok mereka nggak zigzag, mereka nggak miring gitu, ini pohon. Klub merah gitu langsung. Merah itu suara apa? Warna obor itu kan merah yang di bawah kan. Masuk ke pohon, gue sampai ngucek mata 3 kali gue ngucek mata. Iya. Apaan tuh gitu kan? Si Adi juga masih bengong begini, dia mata mulut nggak ya, mata ngelihat ke situ. Kayak nggak percaya yang baru kita lihat barusan tuh apa gitu loh. Akhirnya setelah 5 menit kemudian ditepuk lah, tek-tek, otomatis kaget dia sadar gitu kan. Ini Dik, bangun Dik. Dia langsung sadar, refleks itu astagfirullahaladzim. Pandang-pandangan tuh gue sama Andi itu. Cuma kita waktu itu nggak ngomong gitu, karena fokus kita waktu itu cari Agung, teman kita ini kan. Nah, setelah nggak lama dari situ, kita coba jalan lagi. Starter itu udah jalan ya, mesin udah jalan. Kita coba jalan, sambil jalan si Andi bilang coba tetap baca Fatihah, ngirimin ke penguasa yang ada di Alas Purwo di situ. Ratu apa waktu itu gue lupa namanya. Gak lama dari situ kita ketemu sosok anak kecil usia 3 tahun. Dia pakai popok aja di sini, kayak popok putih gitu. Iya. Tapi ininya hitam, apa? Bola mata apa sih namanya ini? Iya, area matanya. Area matanya. Hitam di situ. Kita nggak berpikir tuh aneh-aneh, kita nggak berpikir itu makhluk gaib atau apalah, karena waktu itu kita udah blank, bener-bener blank kan di situ kan. Si Andi lewat lihat sosok itu di tengah pohon gini, dia lagi main-main gini. Jadi ini motor lewat, jadi dia menghadap sini, tangannya tuh begini-gini. Oh. Seketika langsung merinding, semua langsung merinding semua di situ. Gak lama ada anak kecil itu di depan. Si Andi kan jalan 40 km, 50 km ya. Tiba-tiba waktu gue ngeliat ke kiri, dia ngerem mendadak si Andi ngerem, sampai motor tuh ban keangkat ke belakang. Iya. Karena saking ngerem mendadak kecepatan 50 km per jam. Di, lu kenapa? Gue tegur gitu kan. Di depan ada yang lewat gitu kan. Siapa kiri kanan? Nggak ada siapa-siapa. Itu ada di depan. Oh. Si Andi ngeliat, tadi gue nggak ngeliat di situ. Iya. Itu perempuan di depan. Saya bilang, perempuan mana gitu kan. Itu Alas Purwo loh, itu hutan gitu loh. Maghrib. Estimasi gue tuh itu masih maghrib ya. Karena kita nggak sadar waktu itu kita udah lintas dimensi. Kita nggak sadar waktu itu. Kita lintas dimensi dan memang yang kita lihat semua tuh bukan manusia di situ. Logika Alas Purwo, mana ada wanita menjelang maghrib di depan berdiri. Si Andi bilang dia berdiri pakai baju putih, gaun putih, rambut terurai sampai sepinggang gini. Dan itu matanya masih begini. Jadi ini motor nih, ini perempuan menghadap sini, ini motor kita. Dan ketika dia menoleh begini, itu matanya nggak ada dong, perempuan. Sosok perempuan tadi. Nggak ada matanya? Sebelah kiri nggak ada, sebelah kanan bola matanya sampai sini. Dan ini darah semua.
Jadi ketika dia menghadap ini kan nggak kelihatan, kita cuma ngeliat baju putihnya. Tapi ketika dia menghadap begini kelihatan semua jelas. Seketika Andi ngebut langsung ngambil setir ke kanan, bilang, "Di kenapa?" Dia nggak ngomong apa-apa, udah istighfar. Sampai udah agak lama dia berhenti, baru dia ngomong, "Itu gue lihat tadi perempuan sosok putih, rambut sepinggang, berdiri menyamping begini. Pas dia balik itu mata kiri nggak ada, mata kanan begini." Dan itu darah masih di baju itu masih netes. Ya. Seketika si Andi belok banting setir, belok kanan, dicabut gas di situ. Gue pikir belum selesai satu udah muncul lagi gangguan-gangguan yang lain gitu. "Di, ini ada apa sih?" gue bilang sama si Andi ini. Gue juga nggak tahu, seumur-umur dia masuk Alas Purwo baru kali ini dia ngalami kejadian seperti itu, si Andi itu. Nah, akhirnya gue bilang, "Di, coba gantian gue yang bawa motor, lu arahin gue mesti kemana." Karena si Andi ini udah keringetan semua tangan. Mata udah dingin lah istilahnya, tangannya udah dingin. Dah, lu di belakang, gue yang bawa motor, gantian kan. Tunjukin kemana jalan arahnya kan. Akhirnya si Andi bilang, dia masih gemetar, masih dulu deh, tangan gue masih gemetar gitu kan. Akhirnya kita coba 5 menit tuh di pinggir jalan, tapi kita nggak turun dari motor, kita masih duduk di motor, lampu masih nyala. Karena si Andi bilang, lampu jangan dimatiin, karena nggak ada penerangan apapun selain lampu di situ. Gitu kan. Saya bilang, lampu jangan dimatiin. 5 menit dia tarik nafas, dia minum air, udah agak tenang. Oke, Andi, aman. Akhirnya kita mulai jalan lagi tuh berdua sama Andi kan. Lebih kurang 500 meteran lah ya. 500 meteran, gue ngelihat apa yang di Andi lihat, tapi saat itu gue ngelihat, Andi nggak ngelihat. Gantian. Oh, gantian nih. Karena gue posisi megang setir di situ. Iya. Ketika gue lewat depan jalan tuh perempuan, tapi pakai ini Jawa, kayak sinden Jawa apa sih, baju yang begini nih, terus rambutnya dikondek begini. Sinden Jawa itu lagi duduk, ini tangannya begini, jadi di depan ini yang begini, menghadang jalan kita gitu. Plek, gue berhenti, wah ini orang apa bukan? Kalau gue lurus nabrak orang beneran bahaya kan. Si Andi nggak bilang, "Kok lu berhenti kenapa?" gitu. "Di, itu ada perempuan." Si Andi nggak ngeliat. Gantian, kalau tadi Andi lihat gue nggak ngeliat, sekarang gue ngeliat Andi nggak ngeliat. Itu perempuan pakai ini Jawa, lu rambut dikondek kayak sinden gitu, nggak ada gitu. Udah jalan kosong, jalanan, penglihatan Andi itu jalanan kosong, tapi yang gue lihat itu ada sosok satu perempuan nyinden, dan dia yang gue dengar tuh suara lirih kayak lagu-lagu Jawa gitu lah, sinden Jawa gitu lah. Nah gitu. Itu terdengar di telinga gue, tapi Andi nggak dengar. Akhirnya gue pejam mata, gue baca ayat kursi, gue buka, gue terabas, itu udah nggak ada. Jadi ketika gue baca ayat kursi, gue pejam mata. Ketika gue buka mata, gue gas, itu udah nggak ada. Wah, kosong di situ. Tapi tetap motor tuh jalan posisi 40-50 km per jam, nggak cepet banget sih di situ kan. Fokus kita tuh kita nyari teman kita nih. Kita balik terus, pokoknya gue ikutin jalan yang ke arah ada sumber cahaya, misalkan di sana kita ikutin sumber cahaya, pokoknya ke arah keluar dari hutan di situ kan. Kita ikutin cara sumber cahaya, karena waktu itu gelap total, sama sekali gelap, bahkan bulan pun udah gak kelihatan. Itu karena boleh bilang kayak pohon-pohon savana gitu lah, kayak kalau di gunung kan tuh ada pohon gitu lah, vegetasi lah gitu. Itu nggak ada apapun. Nah, ketika kita lagi jalan santai, kita tetap wiritan di hati itu, tetap baca zikran itu. Nggak lama gue jalan, si Andi denger ada yang manggil dia, di suaranya kayak Agung. Nah, si Andi inget dong pantangannya apa? Nggak boleh nengok ke belakang. Nah, persis kayak Agung suaranya. Di gue di sini. Dia bilang, ini si Andi kan karena dia orang asli situ, dia paham betul, nggak mungkin gitu kan. Karena kalau tahu itu Agung, pasti ada pantulan cahaya motor dari belakang dong. Betul. Secara logika kan. Di jangan tinggalin gue di sini gitu kan. Nggak mungkin Andi goleng gini kepala. Gue tanya dong, Di, lu kenapa? Nggak terus jalan. Akhirnya kita terus jalan. Suara itu makin kencang didengar sama Andi. Di gue di sini gitu kan. Persis kayak Agung manggil si Andi gitu. Cuma si Andi menghiraukan suara itu, nggak menghiraukan. Akhirnya udah ini nggak mungkin Agung gitu kan. Kita tetap jalan. Nggak lama kita jalan, dari arah berlawanan itu ada satu motor menyerupai sosok Agung dan Wawan. Jadi kita berpapasan begini. Tapi gue panggil sama Andi, Gung, Wan. Gue serentak manggil sama Andi, Gung, Wan. Mereka nggak denger, klap gitu.
Oke, nggak menghiraukan ya panggilan Iya, itu ya? mungkin apa karena lintas alam atau apa, gue nggak tahu deh. Satu di alam lain, satu di alam A gitu kan. Iya, iya. Entah. Tapi itu sosok bener-bener Agung sama Wawan. Jaket hitam, bawa ransel, helm putih di situ. Persis banget. Tapi mereka nggak dengar apa yang kita panggil gitu loh. Nah mungkin secara ininya Agung sama Wawan juga ngelihat kita dari alam sebelah dan mereka manggil kita, tapi kita nggak hiraukan itu gitu. Mungkin ya, gue nggak berani spekulasi di situ kan. Itu satu lewat begini, itu nggak kenceng sih, sekitar 40 kiloan juga sama. Gue papasan gini, itu Agung sama Wawan. Akhirnya kita berhenti manggil, Gung, Wan, tangan kita ngelambai gini, mau ngeraih itu. Tapi seperti apa sih ngeraih udara kosong gitu. Tapi itu motor jalan. Oke. Di situ gua mandi mikir, ini kenapa lagi gitu. Itu Agung sama Wan kan? Iya, sosoknya Agung sama Wan. Terus si Andi bilang, tadi ada yang manggil gue suara mirip Agung gitu kan. Nah, tantangan situ kan jangan pernah noleh kan. Apa itu memang Agung yang asli atau menyerupai, gue nggak tahu di situ. Si Andi bilang kayak gitu. Udah kita berhenti lagi. Ini udah bener-bener apa sih ya? Keringetan semua, udah keringetan, badan gemetar karena emang belum makan juga anak situ kan, cuma minum air aja kan sama kue itu. Akhirnya kita coba balik coba kita balik arah, kita kejar yuk. Nah gini, akhirnya gue balik arah, gue gas sampai 80 km di situ karena malam kan kosong perjalanan. Gue gas, tetap nggak bisa ngejar stok yang tadi, nggak kelihatan. Nah Candi bilang, lah ini kita ngejar tadi ke arah dalam lagi, bukan ke arah luar. Jadi seakan-akan kita mau keluar ditarik lagi ke arah dalam. Kita mau ke arah keluar ditarik ke arah dalam, seperti itu. Itu seperti itu. Ini mau ngapain lu ke dalam? Itu mau ke arah dalam lah. Kita ngejar Agung sama Wawan di situ kan. Tapi ini ke arah dalam gitu, bukan ke arah luar. Yang dia tahu si Andi kan. Akhirnya gue balik arah lagi di situ kan. Gue balik arah, udah coba mungkin mereka udah duluan di pos gitu atau di luar ya. Udah kita keluar ya, nanti gimana di luar cari bantuan atau apa ntar urusan nanti lah, pokoknya kita keluar dulu nih dari hutan itu. Kita keluar dalam posisi gue udah lemes, Andi udah lemes, akhirnya siapa mau bawa motor nih gitu kan ya, jadi lu aja karena lu paham jalan kan. Akhirnya gue tukeran lagi sama Andi. Gak lama lewat situ, lewatin satu tempat itu entah apa sih, pohon kayak ada pohon besar yang menjuruk gitu. Itu kita dengar suara gending Jawa kayak orang mau apa sih, mau nikahan. Ting ning 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 ting ning ting gitu. Itu sebelah kiri. Blok, gue bilangnya apa lagi ini. Dan yang gue dengar tuh, gue sama Andi itu jelas kayak kita dengar dari speaker pengeras suara. Gue cari-cari apa ada yang hajatan, tapi itu hutan, siapa yang mau hajatan? Iya. Udah Andi sama gue udah ayo jalan deh. Pokoknya cari tempat keluar gitu. Agung sama Wawan tuh urusan ntar, pokoknya kita keluar dulu. Nanti kita cari lagi di situ kan. Akhirnya kita coba tetap jalan itu, dan anehnya kenapa udah sejauh itu kok tetap nggak bisa keluar gitu loh. Gue udah, feeling gue tuh udah sekitar 40 menitan gue naik motor. Feeling gue ya, entah nggak tahu seberapa ininya. Tetap nggak bisa keluar. Masih kembali ke hutan, karena memang semua tuh hutan. Jadi emang dibikin masuk terus muter-muter gitu, Bang. Tapi kita nggak putar balik, jalan kita lurus, guys. Iya. Kalau kita misalkan dari sini, kita start titik A, kita putar balik kembali ke titik A, kita kan muter, tapi jalan lurus itu. Iya, aneh. Secara logika, masa iya sih kita kembali ke tempat yang sama dengan trek yang lurus seperti itu? Suara gending, terus sosok penampakan sinden, sosok penampakan wanita. Udah banyak lah situ yang kita lihat, dan itu benar-benar kondisi apa ya, udah mental udah kena, capek iya, pikiran juga iya, teman kita gimana, tapi tetap si Andi bilang ayo tuh, kalau kita nyerah ya kita nggak akan pernah bisa keluar dari alas ini selamanya. Seketika gue langsung jadi ayo karena rasa takut juga ada waktu itu kan, karena namanya gue baru di situ kan. Orang lama pun dia ngerasa begitu, bagi yang baru ke situ di situ kan, kalau Purwo. Jadi akhirnya kita coba mutar, kita coba terus jalan lagi gitu. 10 menit, 20 menit tetap nggak ketemu jalan juga. Bensin, cuma anehnya loh, bensin 3 bar, harusnya kalau udah perjalanan lebih hampir 1 jam, itu berkurang sedikit. Iya. Itu masih 3 bar.
bensin masih 3 bar ini, masih 3 bar 3 bar. Harusnya berkurang minimal setengah gitu kan. Iya. Jarak itu masih tetap 3 bar di situ. Gue bilang sama si Andi, "Ini yang kita lewat ini alam manusia apa alam jin sih?" Gue bilang kayak gitu sama Andi. Udah nggak usah ngomong kayak gitu di dalam sini gitu kan. Tapi rasa penasaran gue tuh menggelitik gitu. Ini kenapa kok kayak gini gitu loh. Karena waktu kita mau ke Jawa Timur dari Jakarta, kita juga ngelawatin Alas Roban kan di situ kan. Dan itu memang siang sih, tapi nggak ada apa-apa di situ. Kenapa baru di sini ada kejadian seperti itu gitu? Apakah mungkin karena pantangan yang kita langgar? Gue nggak tahu lah di situ. Akhirnya udah Andi tetap jalan. Di, lu kuat bawa motor, kalau nggak kuat gantian, gue bilang kan. Nggak apa-apa, gue kuat pelan-pelan. Akhirnya dia jalan tetap, dan dia ngeliat lagi sosok apa yang pernah dia lihat, wanita yang tadi yang menghadang membelakangi gini, itu sedang duduk di atas sebuah pohon besar. Wah. Duduk di ranting-ranting. Dia duduk dengan kaki yang mengayun-ngayun seperti ini. Gue bilang, "Di, jangan lihat ke atas nih." Gue ngeliat, tapi Adi belum melihat. Jangan lihat ke atas nih. Ada apa memang? Udah nggak usah lihat. Akhirnya tetap lanjutkan tuh. Cuma anehnya gue nggak habis pikir. Kita ngelewatin pohon ini sosok ini kita lewatin kan. Nggak jauh kemudian di pohon depan sosoknya udah ada lagi. Jadi berkelanjutan ya? Berkelanjutan. Dan gue pikir apa kita jalan, apa kita nggak jalan sih sebenarnya di situ tuh. Iya. Kayak stuck, kayak berhenti di satu titik di situ. Wah, udah bener-bener ini. Akhirnya gue inget nih, gue pernah inget satu omongan dari guru ngaji ya. Ketika lo dalam satu keadaan yang lo udah nggak tahu harus berbuat apa, lo kirim sholawat kepada Nabi lo gitu kan. Saat itu akhirnya kita rubah dari zikir yang istighfar itu, tetap kita ganti nih. Kita baca sholawat gitu, tetap di jalan sholawat. Nah, cuma anehnya ketika kita baca sholawat, itu suara yang tadi kayak Agung sama Wan tuh manggil lagi. Di gitu kan. Yang dengarnya nggak cuma gua, Andi juga dengar di situ kan. Cuma kata Andi, nengok nggak ya? Kalau emang dia beneran Agung sama Wawan, ntar kasihan kalau gini. Tapi kalau nengok takutnya melanggar pantangan juga di situ kan. Nah, Agung sama Wawan nih nanti akhirnya akan ketemu di satu titik di mana kita tetap pisah di situ. Tapi setelah mengalami beberapa kejadian yang aneh gitu. Nah, akhirnya setelah itu kita jalan nih, suara panggilannya makin lama makin kenceng. Kayak di sebelah kiri Agung, sebelah kanan Wawan manggil, "Di." Jadi kita nengok kiri, nengok kanan tuh nggak ada. Dan memang nggak nengok, cuma ekor mata aja nih, ekor mata yang ngeliat. Jangan sampai nengok di situ. Tetap jalan di situ. Dan terakhir sebelum kita ketemu sama Agung sama Wawan, itu ada sosok nenek-nenek. Dia jongkok di sebuah pohon. Ini motor jalan 40 km, jarak 50 meter. Ini ada nenek-nenek pakai baju apa? Bulurik ya. Terus pakai jarik sini. Dia jongkok sambil membakar perapian kayu ranting kecil. Ranting kecil. Nah, si nenek ini nggak ngelihat ke ini, cuma nunduk aja sambil bakar perapian situ kan. Perapiannya kecil sekali di situ. Nah, gue lewat. Jadi ini dia pengen nanya nggak ya ke sosok ini, mungkin dia tahu jalan di situ kan. Gue bilang, "Di, jangan berhenti, lurus nih," gini. Karena logika gue masih main satu, walaupun kondisi udah lemes lah ya. Nggak mungkin ini mangsa manusia di situ kan. Di jalan. Cuma si Andi penasaran, dia berhenti lah si Andi. Terus dia karena dia orang Jawa, dia bisa bahasa Jawa kan. "Nek, ngapunten, kula nyuwun nanya," gitu kan. Si Nek itu nggak menjawab di situ. Tetap begini. Si Andi ngerasin suaranya karena mungkin khawatirnya nenek nggak dengar kan. Mbah sosok mbah perempuan di situ. "Nek, Mbah nyuwun ngapunten," gitu. 2 kali saya nggak jawab. 3 kali ditanya, "Mbah, kula nyuwun ngapunten," sambil didekatkan wajah si Andi ke nenek ini. Seketika nenek ini ngangkat, dia nggak ada bola matanya juga di sama. Ngangkat nggak ngomong nenek, cuma ngangkat begini doang ke arah si Andi. Andi langsung ngibrit, langsung naik motor. Gas langsung satu juga. Jadi menurut yang Andi lihat di situ, ketika nenek itu ngangkat mata, ini mata bolong dan hidungnya kesumpal kapas.
sosok nenek tadi. Tapi pakaiannya bukan pakaian putih, pakaian kayak Jawa. Mbah-mbah gimana sih? Iya, iya. Yang ada pakaian Jawa kayak Iya, gitu. mbah-mbah gitu. Dia pakai kain begini, pas ditanya Andi dia ngangkat, matanya hitam semua, bolong di sini. Riz. Ini kesumpel kapas putih juga katanya. Iya. Si Andi ngebut udah pokoknya jauh dari sosok itu lah. Dia ngebut, dia hampir nyerempet jalan waktu itu kan. Padahal itu trek banyak lurusnya loh. Banyak lurusnya ya, walaupun ada belokannya ya. Tapi anehnya kenapa kita selalu dikembalikan ke posisi awal di situ. Jadi ketika, ini menurut feeling gue, secara hitungan jam manusia ya, udah 1 jam kita muter secara jam manusia. Akhirnya kita kembali ke titik awal, di mana kita ketemu lagi satu titik di mana kita pisah sama si Agung di situ. Sama Agung dan Awan ya. Agung sama Awan. Nah anehnya ketika kita berhenti, kita capek situ, kita berhenti, nggak lama sekitar 2 menit dari belakang tuh ada motor ngelakson kita di belakang, titit, titit, titit. Lampu kelihatan sih. Nah gue bilang, oh ini kalau ada lampu bener nih manusia kan. Kita berhenti, kita belok, bener itu Agung sama Awan. Gue tanya, lu kemana aja berdua gitu kan. Nah menurut si Agung sama Wawan, gue yang menghilang, padahal menurut gue Agung yang menghilang di situ. Jadi selama menghilang tuh gue nyari mereka, mereka nyari kita. Jadi main cari-carian nih. Gitu. Dan mereka manggil Di gitu kan, gitu kan. Mungkin itu yang kita dengar, mungkin lah ya secara logikanya gitu. Dan waktu kita papasan itu ternyata mungkin secara beda alamnya mereka juga nyari kita, jadi kita papasan. Tapi kita lintas dimensi. Karena terhalang sama dimensi itu. Ada hijab yang kita nggak bisa lihat di situ, hijab. Nah, pengalaman Agung sama Wawan ini lebih mengerikan lagi di situ. Mereka tuh dikejar sama sosok bukan kuntilanak ya, apa kayak yang belakang bolong, kayak sundel bolong. Oh, iya. Karena dia kan, si Agung kan awalnya gue bilang dia noleh karena ada yang manggil dia kan. Jadi setelah kita pisah berdua, padahal menurut pengakuan mereka kita menghilang, tapi menurut kita mereka yang menghilang. Setelah kita pisah, mereka menemui pengalaman yang hampir nggak jauh beda dari kita. Sosok sundel bolong itu gelayutan di pohon satu. Ini di mereka nih ya, mereka naik motor, ini pohon satu gelayutan pindah. Jadi selama mereka jalan mereka diikutin sosok kayak gitu. Gila, iya. Dan di belakang itu kan ada bolong kayak ada belakang. Bolongnya gitu. Iya. Jatuhkan ke bawah. Itu Wawan yang bawa motor tuh udah gas, pol-polnya gas lah di situ karena trek lurus kan di situ kan. Mereka nyariin kita, manggil-manggil kita gitu kan. Karena gue sama Andi dengan pantangan gitu nggak boleh nengok, jadi gue nggak nengok. Mungkin mereka manggil ya, tapi gue nggak nengok sama Andi karena pantangan itu. Jadi kayak model apa ya, disesatkan di satu dimensi yang berbeda di situ ya. Gitu. Dan kita ketemu di titik yang sama, tempat kita pisah di situ, di satu titik itu. Sebelum jalan tuh kita tanya-tanya dulu kan, kita cerita, lu kemana aja, ngapain aja. Gue nyari lo, dan gue sempat ngelihat ada cahaya motor, gue manggil. Tapi ingat gak waktu gue sama Andi bilang, Bung Wan, kita ngebas ini apa, memegang motor itu lost gitu. Ternyata mereka juga sama. Ini mereka ngeliat sosok kita, mereka manggil mau nahan itu, tapi lost gitu. Karena 2 dimensi yang mungkin jadi satu dan itu terhijab di situ. Itu pengalaman-pengalaman yang boleh dibilang apa sih, seumur hidup sekali itu di alas yang mencekam atau wingit lah di situ ya. Dan masih belum berhenti sampai di situ. Si Agung sama Wawan kan cerita ada sosok sundel bolong, dia ngelihat ada sosok anak kecil lari-lari. Jadi ketika mereka naik motor nih, anak itu ngikutin dari sampingnya. Mas, melu tuh kalau bahasa Jawa tuh ikut. Iya. Mas, melu. Nggak mungkin dong, mereka juga masih punya akal sehat kan. Ngebut lah 60 km. Tapi aneh si anak ini mampu ngimbangi kecepatan. Secara logika nonsen dong. Iya, jauh-jauhnya lari. Nalar lah. Mas, melu gitu kan. Akhirnya si Wawan ini, dia bawa motor gas itu dipolin kencang sampai 70 km per jam. Anak ini masih tetap ngikutin dan dia bisa nyalip motor itu dengan kecepatan 70 km per jam. Seketika dia menyalip dan dia berhenti, otomatis ini langsung ngerem mendadak, hampir nabrak pohon. Ngadang gini, melu. Akhirnya si Wawan ini berhenti, dia langsung ambil kanan, dia putar, dia. Dan ketika dia putar lagi ke sana tuh, dia ngerasa waktu itu ngelindas
bongkahan batu kayak model kayak buah kelapa di situ. Tapi itu pohon nggak ada pohon kelapa di situ kan, pohon mangrove di situ ya, hutan mangrove gitu ya. Tapi ngelindas kayak model kayak apa sih, bongkahan kelapa hampir ngelindas gini. Nah si Wawan ini bingung dong, apa sih yang barusan hampir kelindas gitu kan. Dia berhenti, dia balik ini ngelihat sosok apa, ngelihat benda yang tadi itu kayak model kelapa, ditegesin sama dia. Itu kelapa berbalik dan kelihatan mata di situ. Ternyata kepala. Kepala nih. Kepala. Penglihatan dia loh ya, penglihatan dia. Pion itu. Langsung tancap gas lagi. Jadi pengalaman gue sama Andi, Wawan sama Agung tuh nggak jauh beda ketika melintasi itu. Kita lintas dimensi yang kita nggak bisa saling terhubung di situ. Iya. Dan akhirnya pada satu titik kita ketemu lah di satu titik tempat kita pisah tadi di situ. Udahlah banyak cerita. Si Andi bilang udah nanti jangan cerita di sini, ini masih di hutan, kayak model pantangan di gunung tuh, jangan cerita di tempat itu gitu loh ya. Simpan. Akhirnya si Andi juga bilang sama ini, udah lu baca sholat semua. Akhirnya kita berempat tuh sholatan, agak dikerasin suara kita gitu kan. Walau alam entah keajaiban dari mana, si Andi tuh inget jalan ketika itu, dan dia tahu oh itu jalan ke arah keluar. Setelah semua kejadian-kejadian yang kita alami di situ. Gitu. Nah, sebelum keluar itu, si Andi bilang, gue mau ngambil apa tadi di gua istana? Kayak model kayak batu kecil gitu. Iseng lah ya di situ. Buang saat itu. Suruh dibuang. Buang. Dan ketika dia ngelanggar pantangan itu, suruh minta maaf dengan cara dia gitu. Lo nggak bisa bahasa Jawa, lo minta maaf sendiri dengan cara lo gitu. Sebelum kita keluar dari situ. Si Agung bilang, masa iya sih gitu aja salah gitu kan. Udah ini bukan waktunya buat berdebat, gue sama si Andi udah bilang, udah ini waktunya buat berdebat, udah ikutin aja apa yang udah disaranin gitu kan. Akhirnya setelah dibuang batu itu, aku minta maaf. Itu suara-suara raungan minta tolong tuh masih kedengeran. Itu kita berempat semua denger. Tolong. Menurut si Andi kan dari penjelasan mbah-mbahnya itu kan, itu sosok-sosok arwah pesugihan di situ ya. Bangsa jin, siluman, semua kumpul di Alas Purwo. Itu alas paling tua sepanjang sejarah di Pulau Jawa, itu Alas Purwo situ. Karena itu ada pantai, ada gua, ada situs sejarah di situ kan. Semua komplit di situ di Alas Purwo. Setelah itu dibuang, dia minta maaf dengan cara dia. Seketika tuh yang tadinya nggak ada gelapan, nggak ada bulan, nggak ada bintang, kita ngelewatin satu tembus kayak nabrak angin gitu. Gitu. Jadi kayak motor kenceng terus nabrak angin dari depan, Lek, gitu. Itu langsung ada bulan, bintang, cerah gitu. Setelah ngeliatin berbagai macam apa yang kita alami di situ. Oh ini jalannya ke sini, ke arah keluar. Akhirnya semua benar itu ke arah keluar. Dan jam menunjukkan saat itu jam 18:01. Karena secara logika manusia, gue udah 1 jam tuh jam tujuan mungkin ya, mungkin lah ya secara logika manusia. Kita keluar itu jam 18:01 di situ. Orang-orang baru pada selesai sholat mungkin ya, gitu ya. Karena di maghrib di Jawa Timur sekitar 5:30 lah lebih kurang. Jadi selama masa 30 menit itu kita melintasi alam yang beda dengan dimensi yang berbeda di situ. Padahal tadi berapa jam ya di dalam alam? Kalau secara logika manusia gua udah sekitar 1 jam lebih ya. Secara logika manusia gua, tapi secara alam gaib beda di situ. Itu baru setengah jam juga masih kurang lah, masih jam 18:01 di situ. Itu kita berempat udah kayak istilahnya apa ya, udah lemas, pucet, kurang makan, semua campur aduk di situ. Akhirnya setelah keluar dari situ, sebelum ke tempatnya ini, keluarganya Andi itu, kita berhenti dulu tuh, kita di musola gitu ya, kita sholat di situ, kita selesai. Kita langsung menuju ke tempatnya keluarga si Andi dan ketemu sama mbahnya si Andi ini. Sampai sana mbahnya itu udah ngeliat kali ya, muka kita pucet, dia mungkin udah tahu ya. Udah taruh tas dulu, terus mandi saat itu juga. Dan baju yang kita pakai saat itu buang, jangan dipakai lagi. Menurut mbahnya itu. Mbahnya mungkin bisa ngeliat secara kasat mata dia mungkin ya. Kita semua nurut lah, iya mbah gitu kan. Kita mandi satu persatu, situ baru dikasih air segelas masing-masing. Saat itu kesadaran kita perlahan mulai pulih. Apa yang kita ingat di situ, kita ingat dan kita ceritakan ke mbah itu. Dan memang di situ memang pusatnya seperti itu. Dan
untung kalian nggak sampai hilang, karena ada kejadian orang yang lebih maghrib dari sana itu nggak kembali. Hilang gitu aja, serius Hilang. gitu ya. Hilang. Diketemukan lagi 1 minggu ke depan, kondisi udah nggak bernyawa di situ. Si Mbah bilang dengar gamelan, nggih Mbah, Yandi bilang gitu kan. Gamelan tuh suara yang tadi gitu kan. Terus ngelihat apa aja, sosok macam-macam lah kita ceritain kesembahan si Yandi itu. Lain kali jadi wong nom, jadi anak muda tuh jangan apa ya, jangan bukan sompral kali ya. Apa yang menjadi adat istiadat dan kearifan lokal hormati di situ. Ya kita ngerasa kita mungkin melanggar satu pantangan mungkin di situ ya. Sampai akhirnya setelah semua selesai, itu 1 hari tuh besokannya demam semua di empat-empatnya tuh. 4 orang telah dikasih minum, tapi alhamdulillah ketakutan itu berangsur-angsur hilang di situ, udah punah gitu. Akhirnya setelah itu si Wan bilang, Di kalau mau mudik jangan ngajak gue lagi. Kapok nih. Kapoknya luar biasa, karena si Wawan ini ngerasa dia baru pertama kali nemui hal semacam itu. Dia awam ya, dia nggak punya kelebihan gaib, tapi dia bisa merasakan, bisa melihat. Saking banyaknya makhluk yang ada di situ. Di situ luar biasa awamnya. Dari sekian cerita yang tadi udah Bang Putra ceritakan lah ya, itu banyak banget kejadian-kejadian yang Bang Putra alami nih di Alas Purwo bersama 4 teman orang. 3 orang, oh, jadi 3 berempat. Oh, berempat sama Bang Putra ini ya. Iya. Itu sosok nenek-nenek yang tadi Bang Putra jelasin ya. Kalau ternyata si Andi ini mendekati nih, yang lagi melakukan pengapian dengan ingin membakar ranting-ranting kecil. Udah ada api-api kecil, tapi dia ingin nyusun-nyusun biar agak besar. Tapi kecil sekali tuh api. Kelihatan lah dari situ, karena penerangan kan memang minim sekali. Dari situ udah kelihatan. Ketika dia menongolkan kepala, matanya hilang. Itu emang sosok itu nggak ngerespon sama sekali nih ketika dipanggil sama Andi ini ya, temennya Bang 3 kali ditanya, Mbah ngapunten, kuo nyuwun tanglet, tuh tanya ya bahasa Jawa. 1 kali nggak dijawab, 2 kali agak keras, mungkin karena Mbah ini nggak dengar kali ya, namanya udah tua. 2 kali nggak jawab, 3 kali si Aris deketin lagi ke arah Mbahnya gitu. Jadi ini matanya dia nunduk, kepala Aris nunduk, dan si Mbah ini ngangkat kepala, dia langsung berhadapan kepalanya. Sama si Andi nih? Sama si Andi. Seketika langsung lompat tuh anak, gas motor, nggak ngomong apa-apa. Dan Bang Putra melihat nenek-nenek itu napak di bumi nih kakinya, jadi dia duduk begini, jongkok begini, dan itu di depan itu kayak ada perapian ranting-ranting gitu yang mau dia bakar gitu. Jelas. Api-api kecil. Iya, maksudnya enggak melayang lah gitu ya. Enggak memang, kecuali yang sosok perempuan yang tadi ya. Itu memang iya gitu. Kalau itu enggak. Sama sosok kakek-kakek yang yang kita lintasi, dan ternyata di depan dia ada lagi sosok. Itu sih aneh sih, iya. Treknya lurus. Jarak berapa ratus meter kita ngeliat sosok yang sama, dan membelakangi. Dia jalan ke depan, kita nyusul nih motor 200 meter lagi ketemu lagi di depan lagi. Dengan trek yang lurus, nggak berbelok di situ. Dan itu emang perawakannya sama nih ya? Sama. Karena kan tadi dia melintasi di belakang, udah dilewati nih gitu ya? Iya, kita ngeliat agak bungkuk, pakai topi caping, baju hitam, jalan begini, namanya kakek-kakek yang mbah-mbah ya. Dan mengeluarkan aroma bau nggak sedap lah ya, busuk ketika dia melintasi kita dari arah berlawan. Dan itu hilang seketika gitu aja ya, sosok itu ya? Udah nggak ada, karena memang gelap, nggak mungkin dong dia bisa lari secepat itu atau jalan secepat itu kan. Kondisi udah tua gitu kan, nggak mungkin, secara logika kita nggak masuk gitu. Iya sih, betul. Sama sosok ini nih, yang terakhir sih Bang Masto yang bikin benar-benar mengejutkan sih. Creepy lah ya. Ketika si Andi yang bawa motor nih, itu dia melihat sosok tiba-tiba berada di depan motornya, dan Bang Putra nggak lihat nih. Nggak lihat. Itu sosoknya emang dia wanita seperti pada umumnya atau ada perbedaan nih? Wanita pada umumnya, cuma kita nggak ngelihat kakinya karena tutup gaun putih sampai tanah gaunnya ini. Jadi kita nggak ngeliat gitu kaki, ya tanah. Apakah kaki itu nyentuh apa enggak, kita nggak ngelihat. Tapi ketika lampu motor itu kan harus ke depan. Ketika wanita itu berbalik ke arah kita, berhadapan, ini mata satu hilang, ini satu bola mata turun ke bawah. Itu sih gila sih, dan Bang Putra nggak menyadari atau nggak melihat ya? Nggak melihat. Justru malah Bang Andi yang melihat. Andi yang melihat, dan itu nanti bergantian. Gue lihat, Andi nggak lihat di situ. Iya. Dan ternyata dari kehilangannya si Andi dan Wawan ini
mereka juga mengalami. Andi sama gue, Agung Oh sama iya, Wawan. iya, Agung dan Wawan ya. Dia mengalami juga nih ya kejadian-kejadian mistis yang di luar nalar lah. Iya, sama seperti kita, cuma beda di situ. Iya, Kalau mereka ketemu sundel bolong yang terbang dengan belatung yang berjatuhan sepanjang jalan. iya, iya. Dan ketika pulang ini melintasi lewat situ lagi nggak tuh Bang Putra? Kita beda lintas, beda arus, mutar tapi nggak apa-apa, yang penting nggak lewat situ. Udah kapok banget nih ya. Secara histori ya, cuma untuk saat ini mungkin nggak dulu deh. Iya, iya, iya. Dan ini juga berakibat karena si Agung ini ya melanggar mitos atau aturan setempat lah ya. Ya mungkin juga buat edukasi buat teman-teman di Dimensi Mistik nih ya. Kalau kita ada suatu tempat yang punya kearifan lokal, Betul. hormati kearifan Iya, lokal. benar-benar. Apapun Hargailah. pelanggaran pantangannya, turuti aja. Iya benar. Kalau lo mau selamat. Iya betul. Dan berarti emang udah ini pengalaman pertama kali nih ya. Ya, yang pertama kali dan mudah-mudahan nggak lagi. Nggak lagi lah Bang ya. Sampai seperti Sekali itu. lagi terima kasih banyak Oke. Bang Putra Ya. udah meluangkan waktunya lagi nih berbagi pengalaman mistis atau horor di Dimensi Mistik. Sukses terus buat karirnya Ya, Bang Putra sama-sama. dan salam buat keluarga di rumah Bang. Oke. Dan lagi-lagi seperti biasa, sebelum gue akhiri video ini, gue mau ngingetin lagi buat kalian kalau kalian punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama Bang Putra ini. Kalian mau jadi narasumber langsung di Dimensi Mistik, kalian langsung aja nih mampir ke Instagram Dimensi Mistik atau bisa juga melalui email. Nanti biar mempermudah, semua linknya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama narasumber gue kali ini. Gue rasa cukup. Akhir kata, gue Aris Dimensi Mistik beserta Bang Putra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Putra, makasih banyak. Sama-sama.